Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Agi Khairunisa. Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia untuk SD atau sederajat pada modul ke-8, yaitu tentang kampung halamanku. Nah, pada unit pertama kita belajar tentang informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dari kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Nah, itu adalah pengertian dari teks cerita sejarah. Dan untuk ciri-cirinya, yang pertama, teks cerita sejarah diceritakan berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Kemudian yang kedua, teks cerita sejarah berbentuk recount atau menceritakan ulang suatu kejadian. Kemudian yang ketiga, strukturnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Yang keempat, teks cerita sejarah biasanya menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung waktu, seperti contohnya dan. Kemudian isi teks dari cerita sejarah berupa fakta. Nah, tadi sebutkan bahwa struktur cerita sejarah itu ada 3 ya. Yang pertama adalah orientasi. Nah, pada bagian ini terdiri dari bagian pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Nah, merupakan bagian rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan sesuai dengan urutan waktu dari waktu ke waktu. Jadi berurutan, tidak diloncat-loncat seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada reorientasi yang merupakan bagian komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang telah diceritakan. Dan yang selanjutnya ada jenis teks sejarah ya. Jenis teks sejarah itu ada 2. Ada yang berupa fiksi atau tidak nyata, contohnya novel, cerpen, legenda, roman, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah teks cerita sejarah yang berupa non-fiksi, meliputi autobiografi atau biografi sendiri, kemudian cerita perjalanan, dan juga catatan sejarah. Nah, selanjutnya kita bisa mencatat informasi penting dari teks narasi sejarah dengan cara yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali. Setidak-tidaknya 2 kali, jadi minimal 2 kali. Kemudian yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah tersebut. Kemudian yang ketiga, menulis ikhtisar dari bacaan. Nah, pada unit kedua kita mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks sejarah. Nah, kita bisa mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber informasi, salah satunya teks cerita sejarah, dengan menggunakan pertanyaan 5W1H ya, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yang pertama adalah what, yang artinya apa. Jadi apa yang terjadi diidentifikasi. Kemudian why, mengapa bisa terjadi kejadian tersebut. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian where, di mana kejadian tersebut berlangsung. When, kapan kejadiannya berlangsung. Kemudian how, bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Seperti itu. Nah, di sini ada salah satu contoh teks cerita sejarah. Kita bisa diidentifikasi di sana ya. Sejarah Kota Semarang, Jawa Tengah berawal dari kurang lebih pada abad ke-8 Masehi. Nah, di sini bisa kita lihat what-nya apa atau pertanyaan pertama apa. Nah, kita bisa tulis ya, yang terjadi adalah sejarah Kota Semarang ya, atau yang kita identifikasi adalah sejarah Kota Semarang. Why, mengapa, bisa dilihat di bagian tengahnya seperti apa, alasan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Kemudian who, siapa. Nah, di sana ada tokoh-tokoh yang terlibat, siapa disebutkan. Kemudian di mana, tentunya di Semarang ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kemudian when, kapan, pada abad ke-8 Masehi. Dan how, bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Selanjutnya menanggapi isi bacaan teks sejarah. Nah, ini berarti kita sebelum bisa menanggapi, kita harus menyimak terlebih dahulu pada suatu informasi ya. Dalam hal ini berarti teks sejarah tersebut. Nah, tahapan menyimak informasi ataupun berita itu ada 5 ya. Yang pertama adalah mendengar. Nah, jadi sebelum bisa menanggapi, kita harus mendengar dulu seperti apa kejadiannya bisa terjadi. Kemudian yang kedua, memahami. Kita mencoba menginterpretasi apa yang kita terima. Kemudian yang ketiga, menginterpretasikan. Yang keempat, mengevaluasi letak-letak kesalahannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan, dan yang kelima baru kita bisa menanggapi. Nah, cara mengungkapkan tanggapan itu sendiri,
Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah. Kemudian yang kedua, tanggapannya mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi tanggapan orang lain. Yang keempat, tanggapan dengan kata dan kalimat yang tentunya tepat. Dan yang terakhir, tanggapan dengan sikap yang terbuka dan sopan. Jadi tidak memaksakan ya, tidak memaksakan pendapat. Nah, itu saja untuk bahasan pada modul yang berbicara banyak tentang cerita sejarah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.